narasumber kita yaitu Dr. Hadijah, spesialis mata. Dr. Hadijah bertempat tanggal lahir di Kertananyar 1 Mei 1983, status pernikahan menikah, riwayat pendidikan S1 di FK Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2000 sampai 2007, spesialisasi di FK Universitas Diponegoro Prodi Ilmu Kesehatan Mata pada tahun 2011 sampai 2015. Pengalaman kerja yang pertama dokter umum dan IRNA dan ICU RSUD Ulin Banjarmasin di tahun 2008 sampai 2010. Yang kedua, dokter umum program pengobatan gratis Rumah Zakat Indonesia di tahun 2008. Yang ketiga, Puskesmas Alu-Alu di tahun 2009 sampai 2011. Yang keempat, di RSD Idaman Banjarbaru pada tahun 2016 sampai sekarang. Di Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital di tahun 2016 sampai sekarang. Serta di RSU Sipa Medika Banjarbaru dari tahun 2016 sampai sekarang. Selanjutnya, saya akan persilahkan kepada Dr. Hadijah untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Dr. Hadijah, silahkan dok. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada Dr. Puga dan Rumah Sakit Umum Sifa Medika atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi informasi tentang deteksi dini kelainan mata pada anak. Suara saya sudah jelas ya? Iya, sudah jelas, dok. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang deteksi dini kelainan mata pada anak. Seperti yang kita ketahui, penglihatan memiliki peranan yang utama dalam perkembangan yang sempurna untuk pertumbuhan anak-anak. Gangguan penglihatan pada tahun pertama kehidupan memiliki dampak yang sangat panjang dari segi psikologi, pendidikan, dan ekonomi. Kelainan mata pada anak biasanya tidak terdeteksi sejak awal karena anak belum bisa menyampaikan keluhannya. Untuk itu, sebagai orang tua, seharusnya kita memiliki pengetahuan tentang perkembangan mata anak dan mengetahui tentang pentingnya pemeriksaan mata pada anak. Ini slide-nya sudah muncul ya, Dr. Rima? Iya, sudah muncul, dok. Sudah muncul ya? Sudah? Iya. Baik. Di sini kita lihat yaitu bagian mata. Yang pertama adalah bagian mata tampak depan dan potongan samping. Nah, tampak depan yang paling luar di sini dan di pinggir itu disebut dengan selaput lendir atau konjungtiva. Di belakangnya yang berwarna putih ini adalah dinding bola mata, disebut dengan sklera. Ke depan sini kita melihat bulatan seperti ini yang berwarna bening disebut dengan selaput bening atau kornea. Di belakang kornea ini ada iris. Iris inilah yang memberi warna pada mata kita. Di tengah-tengah iris, sini ada manik mata atau pupil. Ini adalah lubang tempat cahaya masuk. Di belakang dari pupil dan iris ini didapatkan lensa mata. Di belakangnya lagi terdapat rongga yang berisi cairan kental seperti jeli disebut dengan corpus petreus. Bagian dari dinding bola mata yang paling dalam ini adalah retina atau selaput jala. Bagian luarnya tadi disebut dengan sklera. Perkembangan mata pada anak, pada bayi baru lahir, bayi bisa melihat pola terang-gelap, mata berkedip bila terkena sinar. Pada usia 2-3 bulan, mata mengikuti benda bergerak di dekatnya dan dapat menatap wajah ibunya. Pada usia 6-8 bulan, bisa meraih benda dalam jarak jangkauan.
kedua mata berfungsi bersamaan. Pada usia balita hingga prasekolah terjadi perkembangan tajam penglihatan. Bagaimana cara menguji penglihatan pada anak? Pada bayi baru lahir hingga usia 1 bulan hanya dapat melihat pola terang dan gelap. Jadi, melakukan pemeriksaannya dengan menggunakan cahaya senter. Cahaya senter kita arahkan ke mata bayi, maka akan muncul refleks berkedip, menunjukkan adanya tanda bahwa penglihatannya baik. Pada usia 2 bulan sampai 3 tahun, kita menggunakan benda atau mainan yang berwarna cerah, tidak berbunyi. Kita letakkan di depan anak, kita gerakan, kita nilai apakah anak dapat mengikuti gerakan benda tersebut. Kita melakukan pemeriksaan dengan menutup salah satu mata secara bergantian. Misalnya, apabila didapatkan salah satu mata penglihatannya buruk, maka saat mata yang penglihatannya tidak baik tadi ditutup, bayi tampak tenang. Namun saat mata yang penglihatannya baik tadi kita tutup, bayi tampak rewel atau gelisah dan tidak dapat mengikuti gerakan benda tersebut. Pada usia prasekolah dan sekolah, untuk anak-anak yang masih belum bisa membaca, kita menggunakan huruf E atau simbol Lea untuk menguji tajam penglihatannya. Pada anak-anak yang sudah bisa membaca, biasanya usia 6 tahun atau 6 tahun ke atas, kita menggunakan HOVT atau dengan Snellen chart. Kapan melakukan deteksi dini kelainan mata pada anak? Yaitu yang pertama, pada bayi prematur, usia kehamilan kurang dari 34 minggu, dengan berat badan lahir kurang dari 1.500 gram. Kelahiran bayi dibantu vakum, ibu sakit cacar atau campak saat hamil, ibu menderita penyakit jalan lahir saat melahirkan, ditemukan kelainan bawaan pada organ lain selain mata, riwayat keluarga terdapat gangguan atau kelainan mata, usia 3 tahun dan sebelum anak masuk sekolah. Berikut adalah contoh-contoh kelainan mata pada anak. Yang pertama yaitu retinopati prematuritas. Terjadi pada usia kehamilan kurang dari 34 minggu. Berat badan lahir kurang dari 1.500 gram. Kita lihat di sini didapatkan pada manik mata tampak berwarna putih. Penanganannya bagaimana? Penanganannya yaitu segera rujuk ke dokter spesialis mata. Kita akan melakukan pemeriksaan saraf mata. Yang kedua, katarak kongenital. Katarak kongenital terjadi karena keturunan, ibu sakit cacar atau campak saat hamil, atau sebab yang tidak diketahui. Tandanya hampir mirip dengan retinopati prematuritas tadi, yaitu pada manik mata didapatkan adanya warna putih. Penanganan katarak kongenital ini, periksakan ke dokter spesialis mata, biasanya akan kita lakukan operasi katarak. Penanganan tidak hanya sampai di operasi ini, biasanya bayi-bayi yang belum dipasang lensa tanam akan kita beri kacamata setelah operasi. Yang ketiga yaitu glaukoma kongenital. Terjadi karena tekanan bola mata yang tinggi. Tandanya yaitu selaput bening atau bagian hitam mata menjadi besar. Terjadi karena gangguan aliran cairan di dalam bola mata. Penanganannya yaitu dengan operasi. Kita akan memperbaiki aliran cairan di dalam bola mata. Yang keempat adalah konjungtivitis gonorrhoeae. Faktor risiko terjadinya yaitu pada ibu yang menderita penyakit jalan lahir dan bayi tertular saat proses persalinan. Penyebabnya adalah kuman Neisseria gonorrhoeae. Tandanya kotoran mata yang kental, kelopak matanya sangat bengkak, merah, dan sulit dibuka.
Penanganannya segera dilakukan pemeriksaan ke dokter spesialis mata dan orang tua perlu diperiksa untuk mencegah penularan. Pada kasus konjungtivitis gonore ini sangat cepat terjadi. Biasanya dapat merusak daerah kornea sehingga dapat menyebabkan kebutaan. Yang kelima adalah retinoblastoma yang merupakan kanker mata pada anak berasal dari selaput jala mata atau retina. Tanda awal, manip mata nampak putih atau mencorong bila terkena sinar seperti mata kucing. Apabila berlanjut, bola mata akan menjadi besar seperti ini. Penanganannya yaitu dapat dilakukan operasi atau operasi dengan kemoterapi. Untuk kasus-kasus seperti ini kadang perlu diangkat bola matanya. Yang keenam, strabismus atau juling, di mana posisi bola mata tidak sejajar satu dengan yang lain. Tandanya, posisi bola mata dapat mengarah ke dalam, keluar, lebih tinggi, atau lebih rendah. Yang ketujuh, yaitu mata merah dan belekan. Terjadi karena radang pada selaput lendir mata. Tandanya, mata merah, kotoran mata banyak, dan kelopak mata bengkak. Penyebabnya bisa kuman, virus, maupun alergi. Biasanya kita akan memberikan obat tetes sesuai dengan penyebabnya. Kedelapan adalah defisiensi vitamin A. Gejala berupa penglihatan menurun pada senja hari atau rabun senja atau rabun ayam. Tandanya, selaput lendir tampak bercak putih seperti busa sabun disebut dengan bercak bitot, atau apabila mengenai selaput bening, maka selaput bening yang jernih tadi bisa menjadi berwarna putih. Penanganannya yaitu pengobatan segera dengan pemberian kapsul vitamin A dan diperiksakan ke petugas kesehatan. Defisiensi vitamin A ini dapat dicegah dengan pemberian kapsul vitamin A yang biasa dilakukan 6 bulan sekali dan mengkonsumsi sumber vitamin A. Yang kesembilan yaitu kelainan refraksi. Miopia disebut juga dengan rabun jauh, di mana penglihatan jauhnya tidak jelas. Dan hipermetropia disebut juga dengan rabun dekat. Pada hipermetropia, ini penglihatan dekat dan jauh kabur. Mengapa penglihatan menjadi kabur? Nah, pada mata normal, ini cahaya yang masuk, harusnya dia jatuh tepat di saraf mata atau di retina. Pada kasus miopia, bayangannya jatuh di depan dari retina. Biasanya penyebabnya karena bola mata yang lebih panjang ukurannya. Pada hipermetropia, cahaya jatuh di belakang retina. Biasanya disebabkan karena bola mata yang lebih pendek. Penanganannya yaitu dengan pemberian kacamata. Untuk kasus miopia, kita memberikan kacamata negatif atau lensa minus. Pada kasus hipermetropia, kita memberikan kacamata plus atau positif dengan tujuan supaya bayangan jatuh tepat di retina. Untuk kasus refraksi ini, jangan pernah menunda pemberian kacamata karena alasan anak masih kecil. Justru saat usia itu mereka memerlukan penglihatan yang bagus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.